dari dari rutan Pondok Bambu kalau Nikita Mirzani mendapat tindakan intimidasi yang katanya berkaitan dengan cuitannya di sosial media mengenai kasus Jampitsus ya Bu. Kalau itu dari Ibu sebagai Dirjenpas mengetahui hal tersebut. Oke, seperti yang ditanyakan ini adalah sebenarnya kita sesuai dengan yang sudah disampaikan kantor wilayah juga, dan keterangan yang kami dapat dari kantor wilayah bahwa pertama diawali dan memang didasari oleh tindakan rutinitas ya, penggeledahan kepada warga binaan yang menggunakan ponsel. Apakah ada yang menggunakan? Ya alhamdulillah nihil ya. Yang kedua yang tadi ditanyakan itu intimidasi, sebenarnya bukan intimidasi barangkali ya. Lebih kepada konfirmasi, menanyakan, dan kalau keterangan dari kantor wilayah sendiri ini sebenarnya melindungi dari Nikita sendiri. Sekarang gini, cuitan itu mengatasnamakan Nikita. Padahal Nikita tidak menggunakan handphone di dalam rutan. Nah, ini bagian dari kita juga melindungi rutannya, melindungi si Nikitanya juga bahwa Nikita itu tidak menggunakan handphone gitu kan. Adapun itu adalah di bagian adminnya. Nah, ini menurut saya bijak bersosmed juga saya rasa gini. Dari pihak manapun itu yang mengatasnamakan nama Nikita di situ, saya rasa gini, Nikita kan sedang menjalani masa ya saat ini kan masa penahanan, masa penahanan di rutan Pondok Bambu dan itu pun dihitung juga masa ditahannya di situ. Ada rule yang harus dilakukan, yang harus diikuti yaitu mengikuti aturan dengan baik. Dan so far sampai saat ini bahkan kita sempat jadi duta komunikasi kan di rutan Pondok Bambu, mengedukasi, menyampaikan ke masyarakat bahwa ini loh kita tidak pakai handphone di rutan Pondok Bambu, tapi kami menggunakan layanan yang disediakan oleh pihak rutan. Tapi dengan adanya cuitan itu, kan mindsetnya masyarakat pasti, wah pakai handphone nih Mbak Nikita. Nah, jadi ini yang dilakukan oleh kantor wilayah ini juga salah satu untuk melindungi Nikita sendiri kok. Ya, bahwa Nikita ini mengikuti aturan di dalam dan dia tidak menggunakan handphone. Jadi kenapa ditanyakan oleh dikonfirmasi oleh pihak kantor wilayah agar itu tidak terjadi, agar ataupun yang mengatasnamakan Nikita itu tidak melakukan karena ini akan merugikan Nikita sendiri. Kan kita nggak bisa, saya percaya banyak fans-fansnya Mbak Nikita ya, tapi satu sisi ada juga kan ya, kita nih semuanya tuh nggak ada yang semuanya suka sama kita, tapi kami akan berdiri di tengah by aturan, by the rule, sesuai dengan aturan bahwa di dalam tidak ada penggunaan alat komunikasi lain selain yang disediakan oleh pihak rutan dalam hal ini, dan berdasarkan hasil pemeriksaan itu memang nihil dan Nikita juga mengikuti aturan dengan baik, bahkan sempat menginformasikan sekali lagi menjadi duta layanan untuk layanan komunikasi untuk rutan Pondok Bambu. Ini sangat membantu sekali, Berarti gitu. Di sini yang ditekankan bukan soal cuitan itu ya Bu, tapi bagaimana mengedukasi untuk si penggunaan handphone ini ya. Betul, dan kan kasihan Mbak Nikita, dia nggak pakai handphone, tahu-tahu ada cuitan itu. Ya, jadi seakan-akan Nikita ini tidak tidak mematuhi aturan untuk yang nggak tahu. Ya kan, katanya kan admin. Kan nggak semua orang tahu itu admin, dan secara apa ya? Secara apa ya? Secara komennya orang-orang juga kan Nikitanya di situ. Berarti dia dong yang melakukan cuit, berarti pakai handphone dong. Sebenarnya dari pihak kantor wilayah sendiri itu juga melindungi Nikita. Karena kan Nikita nanti masih menjalani di situ. Kita kan tidak tahu ya putusan nanti seperti apa, dan itu bukan kewenangan dari kami untuk peninjauan kembalinya kah ataupun putusan-putusan yang lain. Ya. Ini kan merasa tidak adil, kita hanya diperiksa sendiri di ruangannya dia. Dan itu kan terjadi kata pengacaranya itu tengah malam. Sekitar jam 9:10. Sebenarnya ketentuan untuk pemeriksaan itu gimana sih Bu? Sebenarnya kalau ketentuan pemeriksaan itu pastinya ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Dalam hal ini kantor wilayah ya. Untuk kantor wilayah pertimbangan khusus kenapa nih kita
ditanyakan ataupun dikonfirmasi terkait apa yang ditanyakan oleh kantor wilayah. Seperti itu. Jadi tadi saya sampaikan mungkin maksudnya baik. Sekali lagi maksudnya baik untuk kantor wilayah. Adapun hal-hal yang mungkin tidak merasa nyaman atau seperti apa, yang mungkin ada tidak merasa nyaman atau seperti apa, itu saya meyakini bukan hal yang sesuatu yang disengaja oleh kantor wilayah di Jenpas DKI. Kenapa Bu? Kenapa nggak sidaknya itu sekalian semua yang ada di tahanan di rutan tersebut? Kenapa hanya nih kita aja Bu? Mungkin jelas. Gini, kan di kantor wilayah sama kayak di Jenpas, ada pihak-pihak yang bagian pengamanan, bagian intelijen. Pastinya mereka punya pertimbangan khusus yang kenapa pada saat itu Nikita. Ya, kenapa juga pada saat itu dilakukan kan karena kalau kami dapat informasi kan sidak juga kan dilakukan secara menyeluruh ya, walaupun tidak bersamaan seperti itu. Berarti bertahap gitu ya Bu ya? Ya pasti, karena kan karena sekarang ini Nikita memang public figure itu yang terblow up. Tapi sebenarnya PR tidak menggunakan handphone itu adalah kewajiban semua yang menghuni lapas maupun rutan, baik itu tahanan maupun narapidana yang sudah berstatus narapidana. Tapi untuk jam pemeriksaannya itu apakah memang apa-apa Bu di sekitar malam jam 9 jam 10 karena kan Itu dari pasti kan ada pertimbangan tersendiri dari kantor wilayah di Jenpas khususnya di bagian pengamanan intelijen. Gitu. Jadi berarti emang tidak ada intimidasi yang yang seperti dijelaskan oleh kantor sendiri ya Bu ya? Berdasarkan keterangan dari kantor wilayah tidak seperti itu, bahkan itu sendiri kan mungkin udah dijelaskan juga. Ini sebenarnya melindungi Mbak Nikita juga, ya kan? Mbak Nikita udah menjalankan semua aturan dengan baik. Terus ada lagi satu info ini gitu kan, yang mengatasnamakan Mbak Nikita. Sebenarnya seperti itu. Melindungi Mbak Nikita dan juga rutan Pondok Bambu bahwa tidak ada tuh yang menggunakan handphone, tidak ada tuh yang menaikkan cuitan-cuitan di situ karena mereka tidak menggunakan handphone. Karena kan yang bisa naikkan itu kan yang pakai handphone kan, rata-rata seperti itu. Berarti tidak ada kaitannya dengan pengajuan PK-nya ya Bu? Oh nggak ada. Semua Kalau PK segala itu kan hal-hal yang memang hak-haknya yang bersangkutan ya, seperti itu. Hak-hak yang bersangkutan untuk mau Nikita maupun tahanan yang lain itu punya hak yang sama.